Adegan ini menunjukkan kedua anak yang berbakti sedang mengangkat peti mati ayahnya. Tiba-tiba, Lars tak sengaja mematahkan gagang peti. Peti mati itu lalu tergelincir di tangga, berputar 360 derajat di udara, dan jenazah ayahnya masuk ke pipa pembuangan. Ayah yang terlalu mencintai anaknya mungkin tak mau menyusahkan mereka. Jadi, dia langsung ke akhirat lewat saluran itu. Film Moshan yang sangat terdekompresi ada di sini. Setelah tiada, ayah tak banyak meninggalkan warisan untuk kedua putranya. Ada pabrik benang yang hampir bangkrut, sebuah telur besar yang aneh, setengah kotak sendok yang digunakannya seumur hidup, dan sebuah rumah kuno besar yang misterius. Keduanya tidak tertarik mengurus pabrik itu. Mereka langsung pergi ke rumah kuno itu dan ingin menjualnya. Tapi di rumah ini mereka menemukan sebuah kotak aneh. Lars mengira ada harta karun di dalamnya. Setelah dibuka, kotak itu berisi sekawanan ngengat, yang kemudian terbang keluar lewat lubang di atap. Lalu, Lars dan kakaknya Ernie mendengar suara aneh. Mereka melihat sekeliling dengan hati-hati, dan bayangan besar ini membuat mereka takut. Setelah itu, Ernie tak sengaja menemukan desain rumah ini. Mereka baru tahu bahwa rumah ini dirancang desainer terkenal. Lalu mereka pun mengeksposnya. Mereka mengundang pengusaha kaya untuk berkunjung. Mereka berdua akan menjadi orang kaya. Alexander ingin membelinya, tetapi setelah berunding, mereka ingin melelangnya dengan harga yang tinggi. Ketika sedang menghayal jadi orang kaya, mereka lalu melihat seekor tikus. Mereka memutuskan untuk menangkapnya karena rumah ini sudah laku. Mereka meletakkan jebakan tikus di sebuah ruangan, dan saat tengah malam tikus pun mendekat. Dia ingin mengambil makanan di atasnya. Lars dan Ernie mendengarnya dengan jelas. Namun, saat diperiksa, jebakan itu masih kosong, hanya menyisakan biji saja. Jadi, mereka pikir jebakan itu rusak. Tapi, tikus itu tiba-tiba muncul di mangkuk makanan. Lars mengambil sapu dan langsung memukulnya, tapi malah kena kepala kakaknya. Mereka cemas dan mulai memburu tikus itu. Mereka berlarian mengejarnya. Tapi, tikus kecil itu sangat lincah. Lars memegang palu dan langsung memukulnya, tapi malah kena Ernie lagi hingga mereka ribut. Dan tikus kecil itu berlari ke sarangnya. Mereka memutuskan untuk menangkapnya dengan senjata yang ampuh, sepotong keju yang lezat. Mereka memasang potongan keju di jebakan, tapi tikus kecil itu malah mengambil sisanya, lalu memakannya hingga habis. Tikus itu lalu menyusuri lorong di bawah tanah, menuju tempat tidurnya. Dia tidak tahu bahwa hal buruk akan segera tiba. Dia memakai selimut dan bersiap tidur. Matanya pun perlahan terpejam. Namun, apa yang terjadi? Beberapa paku besar mendadak muncul, bahkan salah satunya mengenai ranjangnya. Tikus itu langsung lari sekuat tenaga, tapi paku raksasa terus mengejarnya dari belakang. Ternyata, Lars memaku seluruh dinding. Jika terkena paku itu, nyawanya bisa melayang. Akhirnya, langkah kaki tikus itu harus terhenti. 4 paku membuatnya terjepit, dan paku terakhir perlahan mendekat. Untungnya, pistol paku itu kehabisan daya. Lars mengambil palu dan berniat memukulnya. Tikus itu juga menutup matanya. Tiba-tiba, Ernie datang meminta bantuan. Tikus itu pun akhirnya selamat ketika keduanya membawa bak mandi ke lantai atas. Tikus itu dengan enggan bersembunyi di balik botol untuk balas dendam. Tiba-tiba, tikus itu muncul dan meluncur di tangga, membuat Lars dan Ernie sangat terkejut, sehingga bak mandi itu terjatuh dan menyeret mereka keluar, terpental jauh dan meluncur di es. Saat mereka merasa lega, esnya malah pecah, membuat keduanya benar-benar marah. Kali ini mereka memasang banyak sekali jebakan tikus, sebab mereka merasa tikus ini agak pintar. Tapi, saat akan kembali ke kamar, mereka berdua malah terkunci di ruangan itu. Sialnya lagi, keduanya tak bisa bergerak sama sekali. Ruangan itu sudah dipenuhi jebakan tikus. Sepanjang malam, mereka hanya bisa terdiam di tempat. Akhirnya, tikus itu pun keluar dari sarangnya. Dia menghindari semua jebakan itu dengan mudah, memanjat kain dan berjalan di atas. Lars dan Ernie pun terbengong melihatnya. Tikus itu lalu berayun dengan seutas benang, dan berhasil naik ke kaleng ceri. Tikus itu lalu melompat ke sendok, dan menjatuhkan ceri ke lantai. Saat itu, semua jebakan langsung terpental tak karuan, dan mengenai mereka hingga berteriak kesakitan. Mereka berdua marah dan mengambil penyedot debu. Mereka langsung menyalakannya dengan daya tinggi, memasukkannya ke lubang tikus, dan menghisap tikus itu dengan kuat. Tiba-tiba, Ernie merasakan sesuatu mulai terhisap, tapi dia tidak tahu selang di belakangnya mulai mengeluarkan air. Ternyata penyedot debu dimasukkan ke saluran pembuangan. Tanpa diduga, kantong penyedot debu itu semakin membesar. Pada saat ini, tikus itu sudah menonton di balik jendela. Penyedot debu itu akhirnya meledak. Setelah itu, keduanya mendatangi toko kucing terlengkap di kota ini. Si penjual pun menawarkan kucing sumo. Dia mengatakan bahwa kucing itu sangat buas. Sejauh ini, tidak ada kucing lain yang berani mendekatinya. Karena terlalu kejam, penjual itu bahkan sempat ingin meracuninya. Keduanya dibawa ke tepi kotak kayu. 1 ekor kucing hutan dikurung di dalamnya. Mereka pun tertarik dengan keganasan kucing ini. Mereka berdua marah dan mengambil penyedot debu. Mereka langsung menyalakannya dengan daya tinggi, memasukkannya ke lubang tikus, dan menghisap tikus itu dengan kuat. Tiba-tiba, Ernie merasakan sesuatu mulai terhisap, tapi dia tidak tahu selang di belakangnya mulai mengeluarkan air. Ternyata penyedot debu itu semakin membesar. Setelah itu, keduanya mendatangi toko kucing terlengkap di kota ini. Si penjual pun menawarkan kucing sumo. Dia mengatakan bahwa kucing itu sangat buas. Sejauh ini, tidak ada kucing lain yang berani mendekatinya. Karena terlalu kejam, penjual itu bahkan sempat ingin meracuninya. Keduanya dibawa ke tepi kotak kayu. 1 ekor kucing hutan dikurung di dalamnya. Mereka pun tertarik dengan keganasan kucing ini.
Dia telah lama dikurung di dalam kotak yang terikat rantai ini. Keduanya lalu memeriksa kucing itu. Apakah benar-benar buas? Kucing ini hanya bisa dijinakkan dengan tongkat listrik. Mereka lalu membawa kucing buas itu ke rumah. Tiba-tiba 4 kakinya menjebol kandang. Keduanya pun tertawa dan berpikir tikus itu akan lenyap saat kucing buas itu berhenti di depan lubang tikus. Tikus yang penasaran naik ke kandang untuk mengintip. Kucing buas itu langsung mengamuk macam harimau, menghancurkan kandang dan menatap tikus itu. Mereka pun kejar-kejaran di bawah karpet, hingga masuk ke dalam sebuah piano. Malam harinya, tikus itu melihat sejumlah jebakan. Salah satunya dia gunakan untuk menjepit ekor kucing, lalu memancing kucing itu menuju jebakan lainnya. Kucing itu pun menginjak jebakan hingga kesulitan berlari. Kemudian, tikus itu memancingnya masuk ke dalam lift. Tikus cerdik itu lalu memotong tali di atasnya. Kucing buas itu pun terjatuh dengan memalukan. Lars dan Ernie lalu memanggil seorang pembasmi tikus bernama Caesar. Caesar langsung memeriksa kotoran tikus itu. Dari baunya, dia tahu bahwa ini tikus jantan sepanjang 10 cm. Dia juga tahu tikus itu kekurangan kalsium hanya dengan menjilat kotorannya. Dia mulai memeriksa lubang tikus menggunakan detektor. Tapi, saat kabel terhubung, layar detektor malah menampilkan mobilnya. Ternyata, si tikus menghubungkan detektor itu ke tali derek mobil. Saat ditarik, Caesar pun langsung terseret. Tubuhnya meluncur di tangga dengan brutal. Wajahnya terseret keluar membelah lantai sampai ke mobilnya. Ketika dua saudara itu pulang, Caesar sudah babak belur. Caesar bilang, yang dilawannya bukanlah tikus biasa. Lars dan Ernie juga menyadari bahwa tikus ini sangat ganas. Saat masuk ke rumah, mereka melihat Burger jalan sendiri. Lars selalu mengambil panci dan memukulnya dengan keras, hingga membuat rak di atasnya roboh dan menimpa mereka. Ernie yang marah mengejarnya hingga ke cerobong asap. Dia masuk ke dalam tapi malah terjebak di kegelapan. Lars mengambil senter untuk membantunya, dan si tikus malah membuka selang gas. Karena senternya mati, si tikus pun memberikan korek pada Lars. Ketika dinyalakan, api langsung membesar, hingga menyambar ke cerobong asap. Ernie langsung meluncur seperti roket. Berbagai cara sudah dilakukan, tapi mereka belum bisa menangkapnya. Keduanya bertengkar dan Lars melempari Ernie dengan jeruk. Karena Ernie menghindar, jeruk itu langsung mengenai si tikus. Tikus kecil itu pun pingsan dan terkapar. Tapi, tepat ketika mereka akan membunuhnya, tiba-tiba mereka merasa kasihan. Mereka tak kuasa untuk menghabisinya. Mereka lalu mengemas tikus itu dan mengirimnya ke sebuah alamat. Tak disangka, kurir yang membawanya salah kirim dan harus mengembalikannya. Dua bersaudara yang saat itu sedang mengadakan pelelangan, dan rumah sudah mencapai harga tinggi. Mereka malah harus berurusan dengan tikus itu lagi. Ernie segera menyemprotkan air ke sarang tikus itu, hingga membanjiri lantai rumah mereka. Ketika harga rumah semakin tinggi, tiba-tiba air mengalir dari panel dinding rumah, membuat semua orang berhamburan keluar rumah. Ernie mencoba menjelaskan kekacauan yang terjadi ini, tapi rumah kuno itu mendadak runtuh. Kini, rumah besar itu benar-benar lenyap. Mereka berdua terpaksa pergi ke pabrik benang, tapi tikus itu tidak bisa hidup tanpa mereka. Jadi, dia ikut di mobil mereka. Di pabrik benang, tikus memasukkan keju ke dalam mesin. Terbuatlah sebuah bola keju. Saat Ernie mencicipinya, rasanya sangat lezat. Pabrik ini lalu memproduksi bola keju yang terkenal dan menghasilkan banyak uang untuk mereka. Sejak saat itu, si tikus menjadi juru mutu di sana, yang menciptakan aneka rasa bola keju. Semua orang pun mengakui, tikus ini memiliki kecerdasan yang tinggi. Tidak takut dengan jebakan, mengalahkan kucing buas, dan memiliki banyak trik. Sekian ulasan film kali ini dan terima kasih.